Ayo saudara-saudara, kita cari sepatu aja. Ya, Dan Siracia, aneh kita. Ayo kita cari sepatu yang plastik. Iya, kita harus jujur dan bekerja sama sebagai saudara. Kisah ini bukan tentang hantu, melainkan tentang dosa yang diwariskan. Dari desa sunyi di kaki merbabu hingga kota yang merasa aman, sepatu hitam muragil berjalan menagih kejujuran. Saat manusia berhenti takut pada kutukan, mereka justru takut pada kebenaran yang lahir dari masa lalu dan tak pernah benar-benar mati kembali lagi. Di sebuah desa sunyi di kaki Gunung Merbabu, tersiar kabar yang sejak lama membuat warga hidup dalam bisik-bisik dan ketakutan. Desa itu dikenal subur, dikelilingi hutan dan aliran sungai kecil. Namun sejak bertahun-tahun silam suasananya terasa berat, seolah ada bayangan yang tak terlihat namun selalu mengawasi. Sumber kegelisahan itu berpusat pada satu keluarga, keluarga 7 bersaudara, yang menurut kepercayaan warga, telah membawa pertanda buruk sejak hari kelahiran mereka. Setiap kejadian ganjil, dari ternak mati mendadak hingga anak kecil yang jatuh sakit tanpa sebab, selalu dikaitkan dengan keberadaan darah mereka. Desas-desus semakin menguat ketika anak bungsu keluarga itu lahir. Bayi tersebut diberi nama Wuragil, dan kelahirannya terjadi pada malam yang dianggap tidak baik menurut penanggalan Jawa. Saat bidan desa mengangkat wajah sang bayi ke cahaya lampu minyak, tampaklah sesuatu yang membuat semua orang tercekat. Kedua matanya tidak sama warnanya. Satu hitam pekat seperti malam tanpa bulan, sementara yang lain pucat keabu-abuan, dingin dan asing. Dalam hitungan jam, kabar itu menyebar ke seluruh penjuru desa, menumbuhkan ketakutan yang tak bisa lagi dibendung. Para sesepuh desa segera mengadakan pertemuan darurat. Mereka membuka kitab tua, membaca pertanda, dan mengaitkan kelahiran Wuragil dengan kisah lama tentang manusia setengah kutukan, makhluk yang lahir dari dosa darah dan kesalahan leluhur. Dalam bahasa yang berputar-putar namun syarat ancaman, para sesepuh menyimpulkan bahwa bayi itu bukan pertanda baik. Sejak malam itu, nama Wuragil tak lagi disebut sebagai anak, melainkan sebagai isyarat malapetaka yang kelak akan menimpa desa. Akibat kabar tersebut, sikap warga berubah drastis. Keluarga 7 bersaudara mulai dijauhi. Anak-anak dilarang bermain di sekitar rumah mereka. Para pedagang enggan berjualan di dekat halaman, dan setiap kali keluarga itu lewat, percakapan mendadak terhenti. Tatapan penuh curiga mengikuti langkah mereka kemanapun pergi. Bahkan doa-doa di langgar kecil sering diselipi permohonan agar desa dijauhkan dari pengaruh darah terkutuk yang mereka yakini melekat pada keluarga itu. Di tengah tekanan dan pengucilan itu berdirilah sosok Ki Jagabaya, ayah dari ke-7 bersaudara. Ia dikenal sebagai pria pendiam, berwibawa, namun menyimpan sorot mata yang sulit ditebak. Tidak sekali dua kali warga melihatnya menatap Gunung Merbabu saat senja, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Banyak yang menduga Ki Jagabaya mengetahui lebih dari yang ia ucapkan, terutama tentang asal-usul darah keluarganya. Sebuah rahasia kelam yang tak pernah ia bagi, bahkan kepada anak-anaknya sendiri. Hingga kini, warga desa masih meyakini bahwa segala keganjilan yang menyelimuti tempat itu berakar dari kelahiran Wuragil dan darah yang mengalir dalam keluarga 7 bersaudara tersebut. Tak ada yang berani memastikan kebenaran kabar itu, namun ketakutan telah terlanjur tumbuh dan mengakar. Dan di kaki Gunung Merbabu, di antara kabut pagi dan doa yang terucap setengah hati, legenda tentang kutukan darah itu pun mulai ditulis oleh rasa takut manusia sendiri. Beberapa tahun setelah kelahiran Wuragil dan pengucilan keluarga 7 bersaudara itu, desa di kaki Gunung Merbabu kembali diguncang kabar yang membuat warga tak bisa tidur nyenyak. Pusat kegelisahan itu kembali tertuju pada rumah tua Ki Jagabaya, yang kini semakin jarang terlihat keluar rumah. Tubuhnya menua sebelum waktunya, dan orang-orang menyebut penyakitnya bukan sekadar sakit biasa, melainkan dipanggil oleh masa lalu. Setiap malam, lampu minyak di rumahnya tetap menyala hingga larut, seolah ia tengah berjaga dari sesuatu yang hendak menagih. Menurut kabar yang beredar, Ki Jagabaya mulai sering memanggil anak-anaknya satu persatu, berbicara dengan suara rendah dan penuh tekanan. Namun ada satu hal yang mencuri perhatian warga. Wuragil tak pernah dipanggil dengan nada yang sama. Anak bungsu itu justru kerap dipandangi lama, seolah ayahnya menimbang sesuatu yang amat berat. Beberapa tetangga mengaku mendengar tangisan tertahan dari balik dinding rumah itu, bercampur doa-doa yang terdengar asing dan tidak biasa dipakai dalam ajaran desa. Puncak kehebohan terjadi ketika kabar sakit keras Ki Jagabaya menyebar luas. Para sesepuh desa menyebut ajalnya sudah dekat. Namun sebelum itu terjadi, Ki Jagabaya dikabarkan telah menyiapkan sebuah wasiat yang tidak dituliskan di atas daun lontar, tidak pula disampaikan di hadapan kepala desa.
Wasiat itu disimpan dalam sebuah peti kayu tua yang tak pernah dibuka selama puluhan tahun. Peti tersebut diletakkan di sudut rumah, tertutup kain hitam yang berbau kemenyan dan tanah basah. Isi peti itu kemudian menjadi bahan bisik-bisik yang tak terkendali. Sepasang sepatu kulit hitam, tampak usang, berat, dan berlumur bekas lumpur yang tak bisa dibersihkan. Warga yang pernah melihatnya bersumpah sepatu itu terasa dingin meski disentuh di siang hari. Ada pula yang mengatakan sepatu itu bukan buatan manusia biasa. Jahitannya kasar, namun tak lapuk dimakan usia. Sejak kabar itu menyebar, tak satupun warga berani mendekati rumah Ki Jagabaya tanpa alasan mendesak. Wasiat Ki Jagabaya akhirnya diumumkan secara terbatas kepada ketujuh anaknya. Namun kalimat yang ia ucapkan justru bocor ke telinga warga dan menyulut kepanikan. Dengan suara yang dikatakan nyaris bukan suara manusia, Ki Jagabaya berpesan bahwa sepatu itu tidak boleh dipakai sembarang orang. Ia menyebut sepatu itu sebagai jalan, bukan alas kaki, jalan menuju penebusan atau kebinasaan. Barang siapa memakainya tanpa keikhlasan dan keberanian menanggung dosa, maka ia akan kehilangan dirinya sendiri. Kalimat yang paling membuat desa gempar adalah peringatan terakhirnya, siapa yang memakai sepatu itu tanpa hati yang siap, akan menjadi wuragil sejati. Kalimat tersebut memunculkan tafsir mengerikan. Warga mulai bertanya-tanya, apakah selama ini wuragil hanyalah nama seorang anak, ataukah sebuah keadaan, sebuah bentuk kutukan yang bisa berpindah. Sejak itu, nama wuragil tak lagi dipisahkan dari sepatu hitam tersebut. Keenam kakak wuragil dikabarkan menolak keras wasiat itu. Mereka menganggap sepatu tersebut membawa aib dan bahaya, sesuatu yang seharusnya dimusnahkan. Namun anehnya, setiap kali peti itu hendak dibuka untuk dibuang, selalu terjadi hal ganjil. Peti terasa lebih berat dari sebelumnya, atau tiba-tiba terkunci sendiri. Kejadian-kejadian itu semakin menguatkan keyakinan warga bahwa sepatu tersebut bukan sekadar benda peninggalan, melainkan titipan dari dunia lain. Di sisi lain, perhatian warga justru tertuju pada wuragil. Anak itu tumbuh pendiam, sering menyendiri, dan kerap terlihat menatap kakinya sendiri saat duduk di serambi rumah. Beberapa orang bersumpah melihat wuragil berdiri lama di depan peti kayu itu, seolah mendengar panggilan yang tak terdengar oleh siapapun. Tatapan matanya, yang sejak lahir berbeda, kini dianggap semakin menakutkan, seperti menyimpan keputusan yang belum terucap. Menjelang wafatnya Ki Jagabaya, suasana desa berubah mencekam. Anjing-anjing melolong tanpa sebab. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan bau tanah basah menyelimuti udara meski tak turun hujan. Warga percaya sesuatu sedang menunggu saat yang tepat. Sepatu wasiat itu seakan tidak lagi diam, melainkan menanti kaki yang akan memakainya. Hingga akhirnya, pada malam yang disebut-sebut bertepatan dengan hari keramat, kabar terakhir tersebar sebelum fajar menyingsing. Peti kayu di rumah Ki Jagabaya ditemukan terbuka, dan sepasang sepatu hitam itu tidak lagi berada di tempatnya. Sejak saat itu, desa di kaki Gunung Merbabu tahu satu hal. Wasiat telah bergerak, dan kutukan yang selama ini hanya dibicarakan, kini mulai mencari wujudnya. Kegemparan melanda desa di kaki Gunung Merbabu sejak kabar hilangnya sepatu wasiat Ki Jagabaya menyebar pada dini hari. Warga yang biasanya bangun untuk ladang justru berkumpul di mulut-mulut gang, membicarakan satu hal yang sama dengan wajah tegang. Sepatu itu tidak lagi berada di dalam peti. Tak ada tanda pembobolan, tak ada jejak kaki asing, seolah benda itu memang pergi dengan kehendaknya sendiri. Sejak saat itu, nama wuragil kembali disebut-sebut dengan nada yang lebih takut dari sebelumnya. Menjelang malam berikutnya, suasana desa terasa janggal. Angin berembus tak menentu, dedaunan berdesir seperti bisikan, dan langit gelap lebih cepat dari biasanya. Warga mengingat betul penanggalan hari itu. Malam Jumat Kliwon, malam yang sejak dulu dipercaya sebagai batas tipis antara dunia manusia dan dunia arwah. Banyak rumah memilih mematikan lampu lebih awal, pintu dikunci rapat, dan doa dibaca berulang-ulang, seolah desa sedang bersiap menghadapi sesuatu yang tak terelakkan. Di tengah ketegangan itu, beberapa warga mengaku melihat wuragil keluar dari rumahnya sendirian saat malam semakin larut. Anak itu berjalan perlahan menuju arah hutan, kepalanya tertunduk, langkahnya berat seperti menapaki tanah yang asing. Ada yang bersumpah melihat kilap hitam di kakinya, namun tak seorang pun berani mendekat atau memanggil namanya. Ketakutan membekukan lidah mereka. Takut jika satu kata saja bisa mengundang bencana. Tak lama setelah itu, langit seakan pecah. Petir menyambar bertubi-tubi, disusul gemuruh yang membuat tanah bergetar.
Beberapa rumah melaporkan dinding mereka retak, genting berjatuhan, dan ayam-ayam berlarian tanpa arah. Di tengah kekacauan itu, suara jeritan terdengar dari arah hutan. Suara yang tak bisa dipastikan apakah itu jeritan manusia atau sesuatu yang lain. Warga hanya bisa menutup telinga dan berdoa, sementara malam terus menggila. Saat fajar menyingsing, desa diguncang kabar yang lebih mengerikan. Wuragil tidak kembali. Rumah keluarga 7 bersaudara itu kosong, sunyi, dan terasa dingin. Keenam kakaknya terlihat panik, memanggil-manggil nama sang bungsu tanpa jawaban. Tak ada jejak perlawanan, tak ada darah, hanya bekas tanah berlumpur di halaman, bekas langkah kaki kecil yang berhenti mendadak, seolah Wuragil menghilang begitu saja. Pencarian segera dilakukan. Warga menyisir hutan, ladang, dan aliran sungai, namun hasilnya nihil. Yang ditemukan justru hal-hal ganjil. Pohon-pohon dengan bekas hangus seperti tersambar petir dari jarak dekat, tanah yang menghitam, dan bau anyir yang tak bisa dijelaskan. Di salah satu titik, beberapa orang mengaku mendengar suara langkah berat di atas tanah basah, padahal tak ada siapapun di sana. Sejak hari itu, musibah mulai datang bertubi-tubi. Ternak warga ditemukan mati dengan mata terbuka. Sumur-sumur mendadak mengering, dan anak-anak kecil menangis histeris setiap malam tanpa sebab jelas. Beberapa warga mengaku melihat bayangan anak kecil berdiri di tepi hutan saat senja, dengan mata berkilat aneh dan kaki yang tampak lebih besar dari tubuhnya. Isu pun berkembang liar, Wuragil telah berubah. Para sesepuh desa akhirnya angkat bicara. Mereka menyebut hilangnya Wuragil bukan sekadar penculikan atau kecelakaan, melainkan peralihan wujud. Menurut mereka, sepatu wasiat itu telah menemukan pemiliknya, dan malam Jumat Kliwon menjadi saksi kelahiran sesuatu yang baru, sesuatu yang bukan sepenuhnya manusia. Sejak pernyataan itu tersebar, ketakutan warga berubah menjadi kepastian yang mengerikan. Keluarga 7 bersaudara kini hidup dalam tekanan yang tak tertahankan. Keenam kakak Wuragil tak lagi berani keluar rumah. Sementara warga mulai terang-terangan menyalahkan mereka atas segala musibah yang terjadi. Ada yang menuntut agar rumah mereka dibakar, ada pula yang meminta mereka diusir dari desa. Nama Wuragil kini disebut sebagai sumber teror, bukan lagi sebagai anak yang hilang. Hingga kini, keberadaan Wuragil tetap menjadi misteri. Namun satu hal diyakini bersama oleh warga desa di kaki Gunung Merbabu. Sejak malam petir itu, desa mereka tak pernah benar-benar tenang. Dan setiap kali hujan turun disertai kilat, orang-orang bersumpah mendengar langkah kaki berat berjalan di luar rumah. Langkah yang diyakini milik Wuragil, yang telah melangkah terlalu jauh dari dunia manusia. Pasca hilangnya Wuragil, desa di kaki Gunung Merbabu tak hanya diselimuti ketakutan, tetapi juga rasa curiga yang semakin mengental. Pusat perhatian kini sepenuhnya tertuju pada keenam saudara Wuragil yang tersisa. Warga mulai memperhatikan perubahan sikap mereka. Wajah-wajah yang dulu keras kini tampak pucat, langkah yang dulu mantap kini goyah. Setiap dari mereka terlihat membawa beban tak kasat mata, seolah ada sesuatu yang terus mengejar dari belakang. Kabar pertama datang dari warga yang tinggal berdekatan dengan rumah keluarga itu. Mereka mengaku sering mendengar pertengkaran hebat di malam hari, suara teriakan yang menyebut-nyebut nama lama, peristiwa masa lalu, dan sumpah yang pernah dilanggar. Tak jarang terdengar suara tangisan orang dewasa, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Bagi warga desa, ini menjadi pertanda bahwa hilangnya Wuragil telah membuka luka lama yang selama ini tersembunyi rapat. Satu persatu, dosa masa lalu mulai beredar sebagai rumor yang tak lagi bisa dibendung. Saudara tertua disebut pernah menipu pembagian tanah warisan, membuat salah satu adiknya kehilangan hak. Saudara kedua dikabarkan memfitnah tetangga hingga orang itu terusir dari desa. Yang lain menyimpan cerita tentang pengkhianatan, keserakahan, bahkan kematian yang selama ini dianggap sebagai kecelakaan. Semua kisah itu kini muncul bersamaan, seolah ada tangan tak terlihat yang sengaja menyebarkannya. Yang paling mengejutkan, beberapa warga mengaku melihat bayangan sepatu hitam berlumpur muncul di sekitar rumah para saudara tersebut. Sepatu itu tak selalu disertai sosok, hanya berdiri diam di depan pintu atau tergeletak di sudut halaman. Anehnya, setiap kali sepatu itu muncul, pemilik rumah akan jatuh sakit keesokan harinya. Demam tinggi, mimpi buruk, dan ucapan-ucapan tak sadar yang menyebut nama Wuragil berulang kali. Ketakutan berubah menjadi paranoia. Para saudara mulai saling menuduh, saling mencurigai siapa yang dipanggil lebih dulu. Mereka jarang berkumpul di satu ruangan, dan jika terpaksa bertemu,
Pembicaraan selalu berakhir dengan keheningan panjang. Warga yang mengintip dari kejauhan menyebut suasana rumah itu seperti menunggu kematian, sunyi namun penuh tekanan. Desa pun semakin gaduh oleh spekulasi. Para sesepuh menyimpulkan bahwa teror yang terjadi bukanlah amukan tanpa arah, melainkan peringatan yang sangat terpilih. Mereka menyebut bahwa dosa yang disembunyikan akan ditarik kembali satu persatu, dan sepatu wasiat menjadi penandanya. Wuragil, menurut mereka, bukan lagi korban, melainkan bagian dari proses penagihan. Peristiwa mengerikan pertama akhirnya terjadi. Salah satu saudara ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan kondisi tak wajar. Tak ada luka senjata, namun wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Di dekat tubuhnya, warga melihat jejak lumpur berbentuk tapak sepatu, meski lantai rumah itu kering. Berita kematian itu menyebar cepat, membuat desa nyaris lumpuh oleh kepanikan. Setelah kejadian tersebut, warga mulai meninggalkan rumah mereka setiap senja. Ada yang memilih mengungsi ke desa tetangga, ada pula yang tidur beramai-ramai di langgar demi merasa aman. Namun teror tak berhenti. Setiap malam, suara langkah berat terdengar berpindah-pindah, seolah sepatu itu sedang mencari alamat berikutnya. Dan setiap kali langkah itu berhenti, jeritan atau tangisan pasti menyusul. Keenam saudara yang tersisa kini hidup dalam ketakutan yang tak terkatakan. Mereka mulai mengurung diri, menutup jendela, bahkan menolak makan dan minum dari luar rumah. Beberapa warga melihat mereka berdoa dengan cara yang tak biasa, menyebut nama ayah mereka, menyebut nama Wuragil, dan memohon ampun atas kesalahan yang tak pernah mereka akui di hadapan siapapun. Hingga akhir pekan itu, satu kesimpulan mulai diyakini bersama oleh warga desa di kaki Gunung Merbabu. Teror ini bukan untuk menghancurkan desa, melainkan menghancurkan mereka yang berdosa dari dalam keluarga itu sendiri. Dan selama masih ada dosa yang belum diakui, sepatu wasiat akan terus berjalan, mencari, menagih, dan tidak akan berhenti. Desa di kaki Gunung Merbabu kini tak lagi hanya dibungkus ketakutan, melainkan dikuasai oleh kepanikan terbuka. Setelah kematian pertama dari keluarga 7 bersaudara, warga mulai menyadari bahwa teror ini memiliki pola yang mengerikan. Setiap kejadian selalu diawali dengan kemunculan sepatu hitam berlumpur, dan selalu berakhir dengan kematian yang tak bisa dijelaskan secara nalar. Sejak itu, setiap senja turun, desa seperti menahan napas menunggu giliran berikutnya. Kesaksian paling mengejutkan datang dari seorang penjaga ronda malam. Ia bersumpah melihat sepasang sepatu hitam berjalan sendiri di jalan tanah desa, melangkah perlahan namun mantap, meninggalkan jejak lumpur yang dalam. Tak ada kaki, tak ada tubuh, hanya sepatu yang bergerak seolah dipakai oleh sesuatu yang tak terlihat. Penjaga ronda itu ditemukan keesokan harinya dalam keadaan linglung, mulutnya terus mengucap satu nama, Wuragil. Sejak kesaksian itu tersebar, kemunculan sepatu tak lagi dianggap rumor. Warga lain mulai melihatnya di berbagai tempat, di dekat sumur, di bawah pohon beringin, bahkan di ambang pintu rumah salah satu saudara Wuragil. Anehnya, sepatu itu selalu muncul tanpa suara, namun kehadirannya membuat udara sekitar terasa berat dan dingin. Anak-anak yang melihatnya langsung jatuh sakit, sementara orang dewasa merasakan dada sesak seperti ditekan sesuatu yang tak terlihat. Kematian kedua terjadi tak lama berselang. Salah satu saudara Wuragil ditemukan tergantung di dalam rumahnya sendiri, meski tali yang digunakan terlalu rapuh untuk menahan berat badan manusia. Wajahnya kembali membeku dalam ekspresi ketakutan, dan di lantai rumahnya ditemukan jejak sepatu hitam yang berputar-putar, seolah sesuatu berjalan mondar-mandir sebelum mengambil nyawanya. Warga yang menyaksikan jenazah itu sepakat, ini bukan bunuh diri. Berita kematian demi kematian menyebar cepat, hingga ke desa-desa sekitar. Orang-orang mulai menyebut peristiwa ini sebagai kutukan sepatu wasiat. Para pedagang enggan masuk desa, hasil bumi tak lagi laku, dan jalan utama mulai sepi. Beberapa keluarga memilih meninggalkan rumah mereka begitu saja, membawa apa yang bisa dibawa sebelum matahari terbenam. Takut jika sepatu itu berhenti di depan pintu mereka. Para sesepuh desa mencoba melakukan ritual penolak bala. Kemenyan dibakar, doa-doa dilantunkan, dan sesaji diletakkan di persimpangan jalan. Namun semua usaha itu berakhir sia-sia. Pada malam yang sama, sepatu hitam kembali terlihat berjalan melewati tempat ritual, menginjak sesaji hingga hancur, seolah menolak campur tangan manusia. Sejak itu, keyakinan warga runtuh, ini bukan teror yang bisa diusir dengan doa biasa. Keluarga 7 bersaudara yang tersisa kini menjadi pusat kebencian dan ketakutan.
Warga menuntut mereka diusir, bahkan ada yang ingin membakar rumah mereka agar teror berhenti. Namun setiap kali rencana itu muncul, sepatu hitam justru terlihat berdiri diam di depan rumah salah satu saudara, seakan memperingatkan bahwa urusan ini belum selesai. Warga pun mundur, takut menjadi sasaran berikutnya. Suasana desa berubah drastis. Malam hari tak ada lagi suara tawa, hanya pintu-pintu yang tertutup rapat dan lampu yang dipadamkan lebih awal. Suara langkah sepatu di tanah basah kini menjadi mimpi buruk bersama. Terdengar jelas, ritmis, dan mendekat, lalu menjauh, seolah sesuatu sedang memilih. Banyak warga mengaku terbangun di tengah malam dengan perasaan diawasi. Di tengah kekacauan itu, muncul kabar bahwa sepatu tersebut selalu bergerak menuju rumah saudara yang menyimpan dosa paling berat. Kabar ini menyulut ketegangan baru. Para saudara yang tersisa hidup dalam ketakutan luar biasa, saling mencurigai siapa yang akan dipanggil berikutnya. Beberapa di antara mereka mulai mengigau, mengaku bersalah atas perbuatan lama yang tak pernah mereka ceritakan sebelumnya. Menjelang akhir pekan, desa di kaki gunung Merbabu nyaris kosong. Yang tersisa hanyalah mereka yang terlalu miskin atau terlalu takut untuk pergi. Namun satu hal kini diyakini semua orang. Sepatu wasiat itu tidak akan berhenti berjalan sampai semua hutang dosa keluarga tersebut dibayar lunas. Dan di setiap jejak lumpur yang tertinggal, warga melihat bayangan seorang anak, Wuragil, yang kini tak lagi sekadar legenda, melainkan penagih yang tak bisa ditolak. Di tengah desa yang hampir kosong dan ketakutan yang tak lagi tersembunyi, muncul satu kabar yang membuat warga terdiam. Seorang dukun tua dari lereng timur Merbabu turun ke desa. Ia dikenal jarang muncul dan hanya datang ketika hutang lama menuntut dibayar. Kedatangannya sontak menarik perhatian warga yang tersisa. Banyak yang berharap ia bisa menghentikan teror sepatu wasiat, namun raut wajahnya justru menunjukkan kesedihan, bukan keyakinan. Dalam pertemuan darurat bersama para sesepuh, dukun tua itu membuka cerita yang selama ini dikubur rapat. Ia menyebut nama Ki Jagabaya bukan sebagai korban keadaan, melainkan sebagai pelaku masa lalu yang memilih jalan kelam. Menurut pengakuannya, puluhan tahun silam Ki Jagabaya pernah melakukan perjanjian terlarang demi menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Perjanjian itu menuntut satu hal, pengorbanan darah dari garis keturunannya sendiri. Warga terkejut saat dukun itu menyebut bahwa Wuragil sejak lahir telah ditandai, bukan oleh kutukan alam, melainkan oleh keputusan ayahnya. Mata yang berbeda warna bukanlah pertanda iblis, melainkan tanda bahwa anak itu telah dititipkan sebagai penebus dosa keluarga. Sepatu wasiat bukan alat kutukan, melainkan media ikatan arwah, alat untuk memastikan janji lama benar-benar ditepati. Lebih mengerikan lagi, dukun itu mengungkap bahwa hilangnya Wuragil pada malam Jumat Kliwon bukanlah kecelakaan atau perubahan wujud yang liar. Itu adalah penarikan paksa. Saat roh Wuragil disatukan dengan janji lama yang gagal dipenuhi Ki Jagabaya semasa hidupnya. Anak itu tidak menjadi iblis, melainkan penjaga keseimbangan, terikat pada sepatu yang menjadi jalan antara dunia. Pengakuan ini mengubah cara warga memandang teror yang terjadi. Kematian para saudara bukan serangan acak, melainkan penagihan yang terarah. Sepatu itu bergerak bukan karena dendam Wuragil, tetapi karena dosa-dosa yang selama ini disembunyikan menolak untuk diakui. Wuragil bukan pembunuh. Ia hanya membuka jalan agar kebenaran menjemput mereka yang lari darinya. Beberapa warga mulai mengingat kembali potongan kejadian lama. Kematian yang dulu disebut kecelakaan, konflik tanah yang tiba-tiba senyap, dan orang-orang yang menghilang tanpa penjelasan. Semua benang merah itu kini mengarah pada satu keluarga, satu ayah, dan satu keputusan yang terlalu mahal. Ketakutan perlahan berubah menjadi rasa bersalah kolektif. Desa ini ternyata ikut membiarkan kebohongan hidup terlalu lama. Para saudara yang tersisa akhirnya dipanggil untuk mendengar kebenaran itu. Di hadapan sesepuh dan dukun tua, mereka runtuh satu persatu. Tangisan pecah, pengakuan terlontar, dan dosa yang selama ini dipendam akhirnya disebutkan dengan suara gemetar. Namun dukun itu menegaskan satu hal yang membuat mereka putus asa. Pengakuan saja tidak cukup jika tidak disertai penebusan. Malam itu, sepatu hitam kembali terlihat, bukan berlari, bukan mengejar, melainkan berdiri diam di tengah balai desa. Tidak ada yang berani mendekat, namun kehadirannya terasa berbeda. Udara tak lagi menekan, melainkan dingin dan sunyi, seolah menunggu keputusan manusia. Warga mulai menyadari bahwa teror ini belum mencapai akhirnya. Kabar tentang kebenaran Wuragil menyebar cepat ke desa sekitar.
Nama yang dulu disebut dengan takut kini disebut dengan nada berbeda. Lebih pelan, lebih hormat. Beberapa orang bahkan mulai menyebutnya sebagai anak korban, bukan pembawa malapetaka. Namun rasa simpati itu datang terlambat. Hutang lama tetap harus dibayar. Menjelang fajar, dukun tua itu meninggalkan desa dengan pesan terakhir yang mengguncang semua orang. Teror tidak akan berhenti sampai darah terakhir dalam dosa keluarga itu memilih. Mengakui segalanya di hadapan Wuragil, atau melarikan diri dan menyeret kutukan kemanapun ia pergi. Desa di kaki Gunung Merbabu pun bersiap menghadapi akhir yang tak bisa lagi dihindari. Malam setelah kepergian dukun tua itu, desa di kaki Gunung Merbabu seolah menunggu vonis. Langit menggantung rendah, awan hitam menutup bulan, dan angin membawa bau tanah basah yang menusuk. Warga yang tersisa tidak lagi tidur di rumah masing-masing, melainkan berkumpul di sekitar balai desa, menunggu apapun yang akan terjadi. Semua tahu, malam ini bukan malam biasa. Ini adalah malam penentuan. Ketegangan memuncak ketika kabar tersebar bahwa saudara tertua Wuragil mencoba melarikan diri. Ia terlihat bergegas menuju jalan setapak di pinggir desa, membawa bungkusan seadanya. Namun sebelum ia mencapai batas desa, hujan turun tiba-tiba dengan deras yang tak wajar. Beberapa warga bersumpah melihat sepatu hitam muncul di belakangnya, berjalan perlahan namun pasti, mengikuti setiap langkah pelarian itu. Jeritan memecah malam. Tak lama kemudian, tubuh saudara tertua itu ditemukan tergeletak di tanah berlumpur. Napasnya terputus, matanya menatap kosong ke langit gelap. Tidak ada luka terbuka, namun di dadanya tampak bekas tekanan kuat, seolah sesuatu yang tak terlihat telah merenggut hidupnya. Di samping jasad itu, sepatu hitam berdiri tegak, bersih dari lumpur, seperti baru menyelesaikan tugasnya. Kematian itu menjadi pemicu kekacauan. Saudara-saudara yang tersisa panik, sebagian ingin menyerahkan diri, sebagian lagi masih berusaha menyangkal. Pertengkaran hebat terjadi di dalam rumah keluarga itu. Teriakan saling menyalahkan, pengakuan setengah-setengah, dan tangisan yang bercampur amarah. Warga yang mendengar dari kejauhan menyebut suasananya seperti pengadilan tanpa hakim manusia. Di tengah hujan yang semakin deras, salah satu saudara nekat melakukan hal terakhir, mencoba menghancurkan sepatu wasiat. Ia melemparnya ke dalam api unggun besar yang dibuat di halaman rumah. Api berkobar tinggi, namun anehnya, sepatu itu tidak terbakar. Api justru meredup, angin berputar liar, dan dari dalam kobaran itu terdengar suara langkah, pelan, berat, dan mendekat. Saat itulah sosok yang selama ini hanya dibicarakan akhirnya menampakkan diri. Beberapa warga bersumpah melihat bayangan seorang anak berdiri di balik hujan. Tubuhnya samar, matanya berkilat aneh. Satu gelap, satu pucat. Tak ada amarah di wajahnya. Hanya ekspresi dingin dan lelah. Nama Wuragil terucap dari mulut warga, bukan sebagai teriakan ketakutan, melainkan sebagai pengakuan. Salah satu saudara yang tersisa akhirnya runtuh. Di hadapan bayangan itu, ia berlutut di tanah berlumpur dan mengakui semua dosa keluarga mereka. Pengkhianatan, kebohongan, pengorbanan yang gagal, dan keputusan ayah mereka yang menyeret Wuragil ke dalam janji terlarang. Pengakuan itu disampaikan dengan suara pecah, disaksikan seluruh desa yang kini tak lagi menyangkal kebenaran. Namun penebusan menuntut harga. Saat pengakuan selesai, sepatu hitam bergerak sekali lagi. Malam itu, satu nyawa kembali melayang, bukan karena amarah, melainkan sebagai penutup hutang terakhir. Warga yang menyaksikan tak lagi berteriak atau lari. Mereka berdiri diam, menyadari bahwa yang terjadi bukan pembantaian, melainkan akhir dari sebuah perjanjian kelam. Hujan berhenti perlahan. Bayangan Wuragil memudar, dan sepatu hitam itu tergeletak diam di tengah halaman, tak lagi bergerak. Udara terasa ringan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun. Tak ada sorak kemenangan, hanya keheningan panjang yang dipenuhi rasa kehilangan dan penyesalan. Menjelang fajar, rumah keluarga 7 bersaudara itu tinggal sunyi. Beberapa jasad telah dibawa pergi, sementara yang selamat tampak kosong, seperti kehilangan bagian dari dirinya. Warga desa tahu, ini adalah pertumpahan darah terakhir, namun bekasnya akan tinggal lama di ingatan mereka. Beberapa hari setelah pertumpahan darah terakhir, desa di kaki Gunung Merbabu nyaris tak dikenali. Rumah-rumah berdiri kosong dengan pintu terbuka, ladang dibiarkan tak terurus, dan jalan tanah yang dulu ramai kini sunyi seperti ditinggalkan waktu. Warga yang tersisa berbicara dengan suara pelan, seolah takut mengusik sesuatu yang masih berjaga. Tidak ada lagi teriakan atau kepanikan,
Yang ada hanyalah keheningan panjang, berat, dan penuh sisa ketakutan. Pihak desa mencatat bahwa keluarga 7 bersaudara itu kini telah lenyap dari catatan kehidupan kampung. Rumah mereka dibiarkan terbengkalai, tidak dibakar, tidak diratakan. Seakan semua sepakat bahwa tempat itu tak boleh disentuh. Beberapa warga bersumpah melihat bekas jejak sepatu berlumpur di halaman rumah itu setiap pagi, meski hujan telah lama berhenti. Jejak tersebut selalu muncul dan hilang tanpa pola, seperti pengingat yang sengaja ditinggalkan. Para sesepuh desa akhirnya mengumumkan keputusan bersama. Kisah Wuragil tidak akan dihapus, melainkan diceritakan apa adanya kepada generasi berikutnya. Mereka menyebutnya bukan sebagai dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak, melainkan sebagai peringatan tentang dosa yang diwariskan dan janji yang dikhianati. Nama Wuragil kini diucapkan dengan nada hati-hati, bukan lagi sebagai kutukan, melainkan sebagai batas yang tak boleh dilanggar. Menariknya, sejak malam penebusan itu, musibah yang selama ini menghantui desa perlahan menghilang. Sumur kembali berair, ternak berhenti mati mendadak, dan anak-anak tak lagi menangis tanpa sebab di malam hari. Namun ketenangan itu terasa rapuh, seolah berdiri di atas sesuatu yang sewaktu-waktu bisa bergerak lagi. Warga menyebutnya ketenangan bersyarat. Tenang selama manusia tak mengulang kesalahan yang sama. Meski demikian, laporan-laporan ganjil masih terus masuk. Para pelintas yang melewati desa saat senja mengaku melihat sepasang sepatu hitam berdiri di tepi jalan, tanpa pemilik, tanpa bayangan. Ketika didekati, sepatu itu tak lagi ada. Tak sedikit yang memilih memutar arah, enggan melanjutkan perjalanan saat matahari mulai tenggelam di balik merbabu. Beberapa warga tua bersaksi bahwa pada malam-malam tertentu, terutama saat angin gunung turun dingin, terdengar langkah kaki pelan mengelilingi desa. Langkah itu tidak mengancam, tidak mendekat ke rumah, hanya berputar seperti penjaga yang memastikan segalanya tetap pada tempatnya. Mereka yang mendengar tidak lagi bersembunyi, hanya menunduk dan berdoa dalam diam. Nama Wuragil pun perlahan berubah makna. Dari anak terkutuk, menjadi korban janji kelam, lalu menjelma simbol keadilan yang tak bisa disuap atau dihindari. Para orang tua mengajarkan anak-anak mereka satu pesan sederhana. Jangan mengorbankan yang lemah untuk menutup dosa yang kuat. Karena jika itu dilakukan, Wuragil akan menemukan jalannya kembali. Tentang sepatu wasiat, tak ada catatan pasti kemana benda itu pergi. Ada yang mengatakan sepatu itu tenggelam ke dalam tanah di halaman rumah lama Ki Jagabaya. Ada pula yang percaya sepatu itu masih berjalan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari dosa keluarga lain yang disembunyikan terlalu rapi. Tak satu pun yang bisa membuktikannya, dan tak ada yang benar-benar ingin tahu. Kini, desa di kaki gunung merbabu hidup berdampingan dengan kisahnya sendiri. Tidak ada tugu peringatan, tidak ada upacara khusus. Hanya cerita yang diceritakan ulang dengan suara pelan di dekat perapian, saat malam terlalu sunyi untuk diabaikan. Setiap cerita berakhir dengan keheningan yang sama, hening yang mengajak pendengar untuk bercermin. Dan hingga hari ini, orang-orang yang melintasi jalur lama desa itu masih percaya satu hal. Jika suatu saat mereka melihat sepatu hitam berjalan sendiri di jalan tanah, itu bukan pertanda kematian semata. Itu adalah peringatan bahwa di suatu tempat, ada dosa yang belum diakui, dan Wuragil, hakim dari dunia arwah, masih menjalankan tugasnya. Beberapa bulan setelah desa di kaki gunung merbabu kembali sunyi, kabar tentang sepatu hitam dan nama Wuragil tidak ikut terkubur bersama waktu. Justru sebaliknya, cerita itu menyebar ke desa-desa lain melalui para pedagang, pengelana, dan orang-orang yang mengaku pernah melihat sendiri. Setiap versi berbeda detail, namun selalu memiliki satu kesamaan, sepatu yang berjalan sendiri, dan dosa keluarga yang ditagih tanpa ampun. Di sebuah pasar desa yang berjarak beberapa hari perjalanan dari Merbabu, seorang pedagang tua mengaku melihat sepatu hitam berdiri di tengah jalan saat fajar. Tidak ada hujan, namun tanah di sekitarnya basah seperti diinjak dari tempat yang sangat jauh. Ketika pedagang itu bertanya kepada warga sekitar, mereka hanya saling pandang dan berkata bahwa malam sebelumnya, satu keluarga terpandang bertengkar hebat soal warisan dan rahasia lama yang terbongkar. Laporan serupa mulai bermunculan. Di lereng gunung lain, seorang penjaga makam bersumpah mendengar langkah kaki berputar-putar di area pemakaman keluarga yang dikenal, bersih nama tapi kotor sejarah. Langkah itu tidak pernah masuk rumah-rumah orang kecil, hanya berhenti di depan gerbang batu keluarga tertentu, lalu menghilang menjelang subuh. Sejak itu, satu anggota keluarga tersebut jatuh sakit dan mengigau menyebut nama anak yang dulu mereka korbankan.
Para sesepuh dari berbagai daerah mulai menghubungkan kisah-kisah ini dengan legenda Wuragil. Mereka sepakat bahwa yang berjalan bukan arwah biasa, melainkan sesuatu yang terikat pada hukum lama. Hutang darah dibayar oleh darah, dan kebohongan keluarga akan selalu menemukan jalannya sendiri. Wuragil tidak lagi dipandang sebagai sosok tunggal, melainkan peran yang bisa muncul dimanapun janji kelam diwariskan. Menariknya, di desa asal Wuragil sendiri, sepatu hitam justru tak pernah terlihat lagi secara jelas. Hanya ada mimpi-mimpi aneh yang dialami warga. Mimpi tentang seorang anak berjalan menjauh ke arah gunung, tanpa menoleh, tanpa amarah. Para sesepuh menafsirkan hal itu sebagai tanda bahwa tugas di desa tersebut telah selesai. Namun tugas Wuragil di tempat lain baru saja dimulai. Cerita ini mulai memengaruhi cara orang tua mendidik anak-anak mereka. Kisah Wuragil diceritakan bukan lagi untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan, jangan menyelesaikan masalah dengan mengorbankan yang paling lemah. Karena jika itu dilakukan, keadilan tidak akan datang sebagai pengadilan manusia, melainkan sebagai langkah sunyi yang tak bisa dihentikan. Beberapa orang mencoba menelusuri kebenaran, mencari sisa-sisa sepatu wasiat atau bukti fisik lainnya. Namun setiap usaha selalu berakhir buntu. Sepatu itu tidak pernah bisa disimpan, tidak bisa dipamerkan, dan tidak pernah tinggal lama di satu tempat. Seolah benda itu hanya muncul ketika dibutuhkan, lalu menghilang begitu tugasnya selesai. Di kalangan orang-orang tua, mulai muncul istilah baru, diwuragilkan. Istilah itu digunakan untuk menyebut keluarga yang mulai dihantui oleh masa lalunya sendiri, bukan oleh hantu, melainkan oleh konsekuensi. Mereka percaya, selama manusia masih menyembunyikan dosa di balik nama baik dan silsilah, Wuragil akan selalu punya jalan untuk datang. Hingga kini, tidak ada yang tahu apakah Wuragil masih memiliki wujud, atau telah sepenuhnya melebur dengan sepatu wasiat dan hukum lama yang mengikatnya. Namun banyak yang yakin, Wuragil bukan makhluk yang bisa dipanggil atau diusir. Ia hadir hanya ketika manusia merasa aman menyimpan kebusukan di balik tembok keluarga. Dan itulah sebabnya, setiap kali seseorang melihat sepatu hitam berdiri sendiri di jalan sepi. Dalam waktu setahun sejak kisah Wuragil menyebar ke berbagai wilayah, perubahan sikap mulai terasa di banyak desa di lereng gunung dan pedalaman Jawa Tengah. Orang-orang menjadi lebih berhati-hati membicarakan silsilah keluarga, lebih tertutup saat ditanya tentang masa lalu, dan lebih gelisah setiap kali mendengar kabar tentang kematian yang terlalu sunyi. Nama Wuragil kini tidak lagi dihubungkan pada satu tempat, melainkan disebut sebagai peringatan yang berjalan. Beberapa laporan dari desa lain mulai menunjukkan pola yang semakin jelas. Sebelum sebuah keluarga tertimpa musibah, warga sekitar selalu melaporkan kejadian serupa. Sepatu hitam muncul tanpa pemilik, langkah kaki terdengar di malam hari, dan udara mendadak terasa berat seolah seseorang sedang menunggu keputusan. Yang mencemaskan, sepatu itu selalu muncul di lingkungan keluarga yang dikenal bersih di mata publik, namun tertutup rapat tentang sejarah mereka. Di salah satu desa pesisir, seorang kepala keluarga terpandang ditemukan meninggal di ruang tamunya tanpa luka. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, dan di lantai terdapat bekas tapak sepatu berlumpur yang tidak cocok dengan alas kaki siapapun di rumah itu. Tak lama kemudian, warga menemukan fakta bahwa puluhan tahun silam, keluarga tersebut pernah menyerahkan seorang anak kepada orang pintar demi menutup aib besar. Berita ini membuat warga terdiam, kisahnya terlalu mirip untuk dianggap kebetulan. Ketakutan kolektif mulai tumbuh di berbagai tempat. Para orang tua melarang anak-anak keluar saat senja, bukan karena takut hantu, melainkan takut masa lalu keluarga mereka sendiri menjemput. Doa-doa berubah isi, dari permohonan rezeki menjadi permohonan ampun. Beberapa keluarga bahkan mulai membuka rahasia lama, berharap pengakuan lebih awal bisa mencegah kedatangan langkah sunyi itu. Namun tidak semua memilih jujur. Di desa lain, seorang lelaki mencoba memanfaatkan legenda Wuragil untuk menutupi kejahatannya sendiri, menuduh sepatu wasiat sebagai penyebab kematian saudaranya. Namun justru pada malam penguburan, warga melihat sepatu hitam itu berhenti di depan rumah si penuduh, lalu menghilang. Keesokan harinya, lelaki itu mengaku sambil menangis bahwa dialah pelaku sebenarnya. Sejak saat itu, orang-orang percaya Wuragil tak bisa dijadikan kambing hitam. Para sesepuh lintas desa mulai berdiskusi, menyimpulkan bahwa yang berjalan bukan roh pendendam, melainkan hukum lama yang kembali aktif. Mereka menyebut Wuragil sebagai penjaga keseimbangan terakhir, muncul ketika hukum manusia gagal menyentuh dosa keluarga. Tidak bisa dipanggil, tidak bisa ditolak, dan tidak bisa ditawar.
Ia hanya datang saat waktunya tiba. Menariknya, tidak semua pertemuan dengan sepatu hitam berakhir dengan kematian. Di beberapa tempat, sepatu itu hanya muncul, lalu pergi, dan keesokan harinya sebuah keluarga memilih mengakui kesalahan lama secara terbuka. Setelah pengakuan itu, tak ada musibah lanjutan. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa Wuragil bukan pembunuh, melainkan pemaksa kebenaran. Sementara itu, desa asal Wuragil tetap sunyi dan dijaga oleh rasa hormat yang aneh. Tak ada lagi yang berani merusak rumah tua Ki Jagabaya. Bahkan para pelintas memilih menurunkan suara dan mempercepat langkah saat melewati wilayah itu. Bagi mereka, desa itu adalah bukti bahwa legenda bukan sekadar cerita, ia pernah benar-benar terjadi. Di kalangan anak muda, kisah Wuragil mulai dicatat ulang sebagai cerita rakyat modern. Namun berbeda dengan dongeng biasa, kisah ini selalu diakhiri dengan keheningan, bukan tawa. Karena setiap pendengar sadar, kisah ini tidak berbicara tentang masa lalu yang jauh, melainkan tentang kemungkinan yang selalu dekat. Dan hingga kini, setiap kali ada kabar tentang sepatu hitam yang muncul di jalan sepi, orang-orang tidak lagi bertanya, apakah itu nyata? Mereka justru